Kalau berdasarkan zonasi haram kalau tidak bisa masuk. Makanya udah ke tengah tampak. Nah itu jadi persoalan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Garut. Rampes. Di kesempatan hari ini kita podcast mengundang Dewan Pendidikan Kabupaten Garut yang notabene mungkin di akhir tahun ini akan berakhir. Yang hadir saat ini langsung Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut atau DPKG, yaitu Pak Dr. Maman Wilujeng Sumping. Pak, Sampurasun. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut dulu dilantik yang periode Bapak 2019-2018 Pak? 2019 tepatnya 9 Desember. 9 Desember. 2019. Jadi sekarang berakhir pun di 9 Desember. Oke. Pak Ketua Dewan Pendidikan nih Pak, selama perjalanan terutama pengurusan Bapak, apa kiprah yang sudah dilakukan nih Pak? Kita biar flashback ke belakang sampai mau menjelang pensiun bahasanya Pak. Betul. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Tepang Kasadayana. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada mengundang kami untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Kabayang upami ku pribadosnya lira ku kurilingan lebih tahun. Ya. Nah, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut periode 2019-2024 itu dilantik tanggal 9 Desember 2019 di Lapang Setda oleh Bupati Garut. Nah, setelah itu bahkan sebelumnya kami sudah punya program strategis, ya, visi dan misi, ya, sampai kepada kebijakan. Nah, visi kami meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan indeks dan mutu pendidikan. Tapi kami lebih fokus kepada indeks. Seberapa jauh masyarakat Garut motivasi terhadap pendidikan. Sedangkan kualitas itu adanya di dinas pendidikan. Di lamun palinter eta jasana dinas pendidikan. Upami loba anu teu sakola eta kelemahan dari Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan itu lebih cenderung kepada kuantitatif bukan kualitatif. Lalu dari visi itu kami turunkan pada misi, ya, misinya sesuai dengan peran serta dari Dewan Pendidikan secara kami melaksanakan tentang advisory, ya. Artinya meningkatkan advisory. Arti advisory itu kan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang belum disahkan. Dalam rancangan kami memberikan masukan. Lalu yang kedua meningkatkan supporting. Artinya Supporting berarti ke dinas pendidikan, ke pemerintah Kabupaten Garut dalam bidang pendidikan. Nah, supporting artinya kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah perlu kami dukung. Meskipun mungkin saja pada saat kami advisory tidak setuju gitu ya. Berbeda, tapi kalau sudah jadi kebijakan, kita Dewan Pendidikan itu harus mendukung. Karena Dewan Pendidikan diangkat oleh Bupati. Lalu yang ketiga mediasi. Ya, kita menjadi penengah atau motivator berbagai pihak apabila terjadi silang pendapat. Contoh kemarin ya, silang pendapat antara BPS dengan pihak dinas pendidikan, KCD juga Kemenak. Ada apa tuh Pak? Ya. Sampai berarti 4 ya. Kita kan ada program pendataan peserta didik berbasis wilayah atau berbasis keluarga gitu ya. Nah,
pada saat itu dari BPS, meskipun kami menggunakan survei, nah tapi itu sudah mengikuti keilmiahan daripada bagaimana kita mengadakan penelitian atau survei. Ya. Dan sudah diakui secara nasional. Dari satuan pendidikan, pihak satuan pendidikan atau instansi tidak percaya dengan sampel yang digunakan oleh BPS itu. Tapi betul. Gitu ya. Tapi BPS mempersilahkan karena PBS itu ada dua. Pertama mengadakan penelitian sendiri, yang kedua membina penelitian atau survei yang dilaksanakan oleh seluruh instansi yang ada di Kabupaten Garut. Terjadi perbedaan nggak apa-apa katanya. Tapi kalahnya kan kalau BPS diakui oleh nasional. Ya, kalau kabupaten hanya lokal. Dan terakhir pengawasan bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap dilaksanakan oleh satuan pendidikan ataupun manajemen pendidikan. Nah itu misi. Yang ketiga kebijakan itu dibagi dua. Ada kebijakan pembinaan, ada kebijakan pengawasan. Kebijakan pembinaan kepada masyarakat, dalam hal ini komite sekolah. Nah, selama 5 tahun ada 5 tahapan. Tahun pertama kami mengadakan konsolidasi organisasi. Mapai ketiak kecamatan tepang sareng komite sekolah. Dari mulai SD sampai dengan SMA SMK. Itu 42 kecamatan. 42 semuanya kecamatan ya, betul. Ada yang digabung, tapi kebanyakan digabung karena kami waktu terbatas sekali. Itu tahun pertama. Tahun kedua revitalisasi organisasi. Karena banyak organisasi komite tadi kita bicara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Semestinya seperti ini, tapi pelaksanaannya ada yang menyimpang. Tapi itu mungkin menurut kita menyimpang, tapi menurut mereka mungkin saja ada kebenarannya. Tapi setelah revitalisasi organisasi dulu ada perjanjian. Yang sebelumnya itu ada pelanggaran seperti waktu kan. Ada yang 20 tahun tetap saja gitu. Terpilih lagi, padahal dalam aturan itu 3 tahun, selanjutnya bisa dipilih kembali, tapi hanya 2 periode. Itu di Kabupaten Garut komite yang forever itu banyak, Pak. Yaitu 20 tahun dipilih forever lah. Yang jelas yang saya sebutkan itu ada. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, saya ada pertanyaan itu. Dewan Pendidikan itu apa sih sebenarnya? Dewan Pendidikan itu, Pak, menurut aturan Dewan Pendidikan itu. Biar publik tahu ini Dewan Pendidikan itu apa sih sebenarnya? Karena publik hari ini jarang Dewan Pendidikan ini jarang disentil, jarang didengar. Banyak yang sekolah-sekolah yang tidak tahu ada Dewan Pendidikan. Nah, ini harus dikasih tahu loh sebelum istilahnya kayak penasaran. Dewan Pendidikan itu apa gitu. Itulah Pak. Coba diterangin. Dewan Pendidikan itu organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sana disebutkan bahwa Dewan Pendidikan adalah organisasi masyarakat yang bertugas diantaranya peran tadi ya. Peran pengawasan. Ada pengawasan, ada advisory, ada sporting, ada mediasi. Sama ya dengan DPRD Kabupaten Garut gitu loh. Apakah sama dengan DPRD? Nah, DPRD itu kan ada 3 fungsinya ya. Ada legalisasi, ada pengawasan, ada budgeting. Nah, kalau Dewan Pendidikan pengawasan saja. Jadi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut. Advisnya tidak ke Dinas Pendidikan tapi ke pemerintah. Nah, kami sebenarnya ada 2 ya. Kalau sifatnya hasil dari monitoring kami itu yang perlu diperbaharui atau diperbaiki ya. Itu sifatnya kebijakan bupati, kami membuat rekomendasi kebijakan ke bupati. Tapi kalau sifatnya teknis, umpamanya ini menyimpang dari undang-undang, tapi kalau diperbaiki tidak mengubah undang-undang,
maka kami itu adalah pengawasan secara teknis. Rekomendasinya juga rekomendasi teknis. Nah, dengan sambungannya dengan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut itu sampai sejauh mana Pak? Kalau seandainya advis ini di Bupati, berarti harus dibilang Dinas Pendidikan sebagai regulasi stakeholder yang memang menangani bagian pendidikan. Ya, selama ini komunikasinya seperti apa dengan Dinas Pendidikan? Ya, jadi gini, kami sebenarnya meskipun Dewan Pendidikan ini di kabupaten, kami tidak hanya mengawasi SD SMP saja. Termasuk SMK berarti? Perguruan tinggi SMK, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oh iya. Toh, wilayahnya di kita berperan sebagai pengawas, bukan eksekutor. Apa-apa yang ini, dan kami juga laporannya ke Bupati. Kali ini berinduknya. Kalau ternyata ada penyimpangan dari kami ke Kanwil. Kalau ini umpamanya ada ini dari SMA, SMK, kami ke Dinas Pendidikan. 3 ke Dewan Pendidikan, karena Dewan Pendidikan juga dia mengawasi sama. Oh gitu. Jadi Pak, jumlahnya Dewan Pendidikan itu berapa orang nih Pak? Yang di tingkat mana? Di kabupaten ini. Nah, di kabupaten 11 orang. 11 orang. Di provinsi 11 orang. Saya rasa di provinsi 11, di kabupaten 11. Di Garut ini kan 42 kecamatan dengan jumlah sekolah yang sangat luar biasa. 1.500 lebih. SMP ada sekian, SMK ada sekian, termasuk perguruan tinggi. Ini kecakup nggak Pak ya? Dari 11 orang ini cover nggak gimana? Gimana ceritanya selama 5 tahun ini? Dari sekian luasnya Kabupaten Garut, 42 kecamatan, jumlah SD, SMP sampai ke ini, dan pelosok desa, ada yang di pelosok, ini bagaimana tupoksinya Dewan Pendidikan dalam pengawasan itu? Karena kita mungkin dilihat dari berbagai kasus ya Pak ya. Studi kasus memang berada di daerah-daerah terpencil segala macam dan segala itu terawasi nggak gitu Pak? Iya. Kaciptanya. Dinas Pendidikan berapa ribu aparatnya gitu, atau di manajemennya mungkin berapa ratus, kita hanya 11 orang. Sementara DP 11 orang. Iya, itu enaknya pengawasan. Jadi pada tahun pertama kami kan sifatnya kunjungan kerja. Lalu mengadakan monitoring evaluasi. Nah, dalam monitoring evaluasi itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap konfirmasi kebijakan. Nah, diundang kepala dinas misalnya, umpamanya mau ada PPDB atau apa, kita bertukar pikiran, kebijakannya begini. Nah, setelah itu kita terjun ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Tidak semua sampel saja Pak. Nah, tadi itu sama Kabujang dengan jumlah yang 11 orang, konsentrasinya memang kalau dibagi SD berapa ribu itu nggak mungkin ya. Tadi kecipta. Tadi itu dibagi 5 wilayah Pak. 5 wilayah ya? 5 wilayah, ada wilayah Bumbulang, wilayah Pamengpe, ada wilayah Garut Kota, ada Limbangan, kalau ada Skoning gitu. Nah, itu dibagi 5. Kalau ada program itu, nah masing-masing wilayah kita 2 orang. Nah, kebetulan tidak di sekolah sekarang kita monitoring SD, nanti SMP, nanti SMP benar-benar beda ya, triwulan gitu. 1 tahun tapi beda triwulan. Itu Ketua, tapi dari 11 orang itu semuanya aktif? Aktif semuanya. Aktif ya? Sampai hari ini? Hanya 2 orang kan kita pertama Padian, setelah Padian diangkat jadi ketua KPU, dia tidak boleh merangkap, akhirnya dia meninggalkan kita. Tapi tidak ada PAW ya? Pergantian antar waktu? Kita akan konsultasi dengan Bupati. Kata Bupati itu apakah perlu atau tidak mendengarkan dari kita. Lalu menurut saya itu agak susah juga, karena dulu dari 22 itu ya dipilih 11. Nah, yang 22 itu tidak ada rankingnya Pak. Rankingnya ini sebenarnya yang ke-12 aja masuk kan gitu. Ini tidak ada rankingnya. Berarti tidak asesmen gitu ya. Kalau di pemerintah ada asesmen dong. Asesmen, jadi penilaian terhadap Dewan Pendidikan ini nggak ada ya. Jadi ranking 1, 2, 3 yang daftar itu cuma itu doang atau bagaimana? Ini dalam proses pemilihan nih Pak ya. Sebenarnya gini, saya salut kepada Kabupaten Garut, masyarakatnya. Begitu akan ada pemilihan anggota Dewan Pendidikan, kan tahun kemarin yang daftar itu 60 ya. Kalau di kabupaten lain ada juga yang pada nggak mau gitu ya, nggak tahu nggak maunya kata pengurus atau kata masyarakat daerah keneh gitu. Tapi di Garut itu 60 ya.
Kemarin dari 60 itu kan diseleksi, tinggal 22. Ya. Nah ini mudah-mudahan yang sekarang dari 22 itu nilainya di ranking. Di ranking ya. Biar ketika ada yang penggantian pindah, tinggal masuk. Iya, Ada yang meninggal, kayak ada yang misalkan yang kita nggak tahu ya soal ya kan itu kan Bang ya, kita kan masuk dewan pendidikan tiba-tiba meninggalkan itu harus ada gantinya seharusnya ya. Kemudian dia pindah ke luar kota atau bagaimana masih tetap di pendidikan itu. Tadi Nah itu salah satunya Kang Dian yang pindah jadi ya ketua contohnya KPU. kan jadi ketua KPU dia ini kan pindah ketua KPU ini kan kosong dari berapa dan ada juga yang meninggal kan ya Pak aduh dan anggota dewan dulunya itu Pamayar meninggal. Nah kebetulan saja yang meninggal dan yang diangkat itu kan sudah mepet waktunya, tinggal bulan 3. Akan habis Iya. Iya. Lalu saya Pak Bupati itu menurut Pak Ketua gimana? Nah, saya gambarkan begini. Belum tentu orang yang baru itu ada penyelesaiannya kan lambat, Pak. Adaptasi dan sebagainya. Jadi Pak Bupati, kalau gitulah nggak usah. Sudah saja manfaatkan yang ada. Jadi dari 2 ini sisa 11 ini 2 berarti 9 jadi dimanfaatkan. Nah ini 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun perjalanan sampai 2024 ini. Ya, betul. Nah ini kan mau berakhir sekarang lagi seleksi, gitu loh. Nah ini sudah dilakukan apa saja nih selama 5 tahun kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut Dewan Pendidikan ini dari perjalanan ini karena mungkin selama ini Dewan Pendidikan nggak kedengaran suaranya nih Pak oleh masyarakatnya seperti itu. Contohnya, ya, soalnya banyak masyarakat soal pendidikan nih soal apa tadi PPDB, kemudian soal yang rame itu soal bantuan dari pemerintah yang tidak sampai, ijazah banyak yang ditahan. Ini peranan Dewan Pendidikan sampai pengawasan ke situ nggak Pak? Ada contoh nih, si orang tua tidak mampu untuk membayar misalkan bangunan nih Pak, yang dia setelah kelas 3 dia ditahan ijazahnya sampai seperti itu bagaimana? Ini kebanyakan bukan di negeri sih Pak, ada swasta dan masih marak dan ini masih marak nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini Pak? Makanya tadi kan belum selesai ya. Tahapan 5 tahun itu baru ke komite sekolah. Dimana komite sekolah itu kan yang bekerja di satuan pendidikan. Dan itu tidak hanya terbatas SD dan SMP. Ada SMA. Termasuk juga SMA ya. Perguruan tinggi juga. Betul. Nah tadi itu sampai mana ya? Revitalisasi organisasi. Yang kedua peningkatan SDM. Peningkatan SDM itu komite sekolah yang ada di Kabupaten Garut itu diberikan pelatihan. Siapa yang melatih? Artinya melatih di sini bukan melatih senjata ya. Tapi kebijakan-kebijakan itu disampaikan pada mereka, sanksi dan sebagainya. Dari Disney itu dari SMP, dari SD, dari SMA juga ada dari SMA. Jadi mereka itu bukan oleh kita. Kita tahu apa tentang pendidikan mereka itu. Nah, itu tahun ke-3 ya. Tahun ke-4 kita uji coba pendataan, Pak. Pendataan di Kabupaten Garut ini. Ya yang tadi disampaikan gitu ya. Nah, antara BPS sama jadi Kabupaten Garut itu meminta datanya dari Dinas Pendidikan. Padahal tidak semua warga Garut itu sekolahnya di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Ada yang di luar, yang perbatasan kan itu. Nah, maka kami mengadakan uji coba di 5 kecamatan ya. Jadi kami berpendapat bahwa pendataan dari peserta didik itu mestinya dari keluarga. Keluarga. Berdasarkan kakak dan dari Dukcapilnya harus perubahannya cepat gitu. Kalau sekarang yang sudah lulus SMP, nah sampai dia kuliah tetap aja di kakaknya itu SMP gitu. Seperti itu. Itu berarti mempengaruhi IPM. Indeks pendidikan jelas, indeks pendidikan Garut kita itu ranking ke-25 gitu. Masih di bawah berarti? Masih di bawah. Di bawah. Ini sangat luar biasa kalau bicara IPM. IPM itu kan peningkatan bagaimana kualitas sumber daya manusia, pemikirannya, pendidikannya. Tapi ini menarik ya. Jadi ketika di satu sisi Dewan Pendidikan ini melakukan hal-hal, tapi ketika ada percepatan data ya, terutama tadi ternyata di Dukcapil juga berperan serta nih. Nah, iya dong. Dalam meningkatkan dalam hal masalah tadi pendataan Pak ya. Iya. Orangnya sudah SMP, udah perguruan tinggi, di Capilnya
masih tercantum SMP Ya. karena tidak update. Betul. 25 terus Pak nanti. Iya. 25 ya. Enggak bakal naik ke 30 tuh. Saya turun dah. Itu pendataan secara tidak langsung kebetulan. Kita ada pegawai di kita ya. Dia baru lulus S1. Yeah. Lalu berbicara, Pak dari Wika Ayeuna lagi abi dina kakak kan SMA nih. Ya. Ini soal pegawai ini. Iya. Saya tahu sekretariatan di Dewan Pendidikan ini kalau kita datang sana ya, itu lokasi Jalan Kian Santang ya Pak, masih tetap di situ kan? Betul. Alamat kantor Dewan Pendidikan. Kian Santang 5. Tapi ketika masuk kok sepi Pak ya? Nggak ada orang ya Pak? Iya. Nah itu kan Jarang ada orang orang. gitu loh masuk di sana. Lalu kita tanya-tanya ke siapa ini, ketok-ketok ada yang piket cuma satu orang, orangnya pada keluar semua. Iya. Ini bagaimana ini soal itu Pak? Dewan Pendidikan kayaknya nggak seperti kantor yang memang ada sekretariatnya ini selama 5 tahun. Ini bagaimana Mas? Iya. Kalau Dewan Pendidikan harus ngantor tiap hari, harus ada transaksi bayar. Harus ada gaji itu kan. Nah, sedangkan di Dewan Pendidikan itu sifatnya itu kan bukan organisasi bisnis atau organisasi pemerintahan. Relawan. Ya. Jadi lebih banyak kepada sosial gitu kan, namanya juga Dewan Pendidikan itu merupakan organisasi masyarakat yang non profit gitu ya. Jadi selama 5 tahun tidak diberikan salary dari pemerintah. Ya, bentar ya. Nah, kita ngambilnya dari mana? Apakah dari hibah atau dari APBD? Artinya APBD anggaran untuk instansi gitu ya. Kalau Cirebon, lalu Makassar, kebetulan kita juga studi banding ya. Ya, studi banding. Dia itu dibayarnya bukan dari hibah, tapi dari APBD untuk organisasi itu gitu. Benar atau boleh atau tidaknya sih tidak tahu gitu. Cuman dia itu dibayar tiap bulan sekian. Ada Ya, betul. Tapi kalau melihat dari ketentuan ya itu tidak seperti itu, bahwa Dewan Pendidikan itu organisasi masyarakat mestinya dari hibah. Nah, kalau hibah tidak ada untuk gaji, hanya untuk operasional. Jadi kalau kita ke daerah ya, lalu perlu transportasi dan sebagainya, kalau rapat kita perlu honor transport atau konsumsi, cuma itu. Selama 5 tahun Pak Ketua, berapa anggaran dari Pemkab diterima? Kalau dibandingkan dengan yang lalu katanya mendingan kalau sekarang itu gitu ya. Mendingan, tapi kalau untuk gaji emang gak nyampe gitu. Jadi Bapak kan seorang dokter nih. Ini dokter Pak, dokter ini ketuanya seorang dokter, ya, otomatis keilmuannya segala macam harus dihargai lah. Karena dia, tapi ada nilai sosial yang memang dibuka untuk pendidikan. Betul. Karena kita kepedulian terhadap dunia pendidikan hari ini, apalagi dengan peningkatan IPM kita di bawah yang sampai sekarang tingkat 25. Ini saya terima kasih Pak Dokter, ini luar biasa Pak Dokter. Masih tetap pengennya dibuka ya. Apa selama 5 tahun maksudnya ya. Ketika sekarang pansel itu jadi banyak yang mau gitu. Ya, saya akan pansel enggak usah ditutup dulu karena pembukuan itu sama dengan instansi. Sama ya sebetulnya Pak ya. Iya. Jadi sama sebetulnya sebagai instansi ya, cuma kita kekurangannya mungkin tidak ada orang yang mengurus kesekretariatan ke sana ya Pak. Ada, cuman ya beberapa orang ya Pak ya. Mungkin tidak mumpuni atau tidak cukup ya untuk mengurus satu kabupaten ini dengan tingkatan SD, SMP, SMA. Khawatirnya sekarang pansel di DP mah begitu. Jadi tidak ada yang dapat. Jadi kita mencari orang tanpa duit juga kita itu yang bisa berkiprah. Tahun dengan dunia itu kelahiran. Jadi ada sesuatu hal yang memang harus diketuk hatinya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Saya akan buka sekarang berapa anggaran Dewan Pendidikan yang sudah diterima. Selama 5 tahun. Ya, tidak dibawa juga saya hafal. Tahun pertama 100 juta. Kecil banget ya. Coba 100 juta kalau dipakai gaji saja gitu ya. Jadi tapi satu kali lagi bahwa dana hibah itu hanya untuk operasional. Tahun kedua meningkat 350. Nah, lalu tahun kedua turun lagi. Jadi 100 turun ya. Jadi 100 lagi. Tapi Pak Bupati
menambah lagi 50, 150. Nah, tahun keempat naik 500. Nah, tahun kelima turun lagi 200. Nah, jadi fluktuatif. Nah, dengan anggaran yang fluktuatif itu jelas mempengaruhi program yang kita ini. Kalau yang 500, 350, 4 triwulan itu full, Pak. Bisa berlari, Pak. Ya, bisa full katanya. Nah, tapi kalau umpamanya anggaran 200 atau 100, mungkin kita hanya ada program di 2 triwulan. Triwulan. Gitu, ya. Jadi satu lagi bahwa kita selama di Dewan Pendidikan itu tidak menerima gaji, tapi kita hanya menerima uang operasional. Kalau ada kegiatan kita itu diberikan, ya kalau di upah bolehlah gitu ya. Honor lah dong. Ya. Kalau tidak enggak. Gitu. Nah, terus di kantor gimana kan? Yang tadi mestinya Dewan Pendidikan itu seperti KPU. Anggotanya ini 11, mungkin cukup 5 juga untuk kesekretariatan. Jadi PNS ada yang di sana. Iya. Selama ini nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Kita mengangkat sendiri, Pak. Nggak dibayar oleh kita. Nah, itu kan Bapak tidak lewat gaji, tapi membayar gaji, kan bingung ini. Itu kan honor, Pak. Honornya ya? Honor bulanan kalau mereka mau. Iya kan. Honor. Honor tidak ada gaji. Dan pegawainya tidak tetap gitu ya. Bisa saja setelah bulan ini kita tidak terpakai, dia diganti oleh orang lain. Tapi kan HT tentu lah. Ada anak-anak biasa menerima pas kita berhentikan, tapi kita dengan persuasif itu mereka gimana bertahan di sana. Iya. Dan 1 juta per sebulan. Allah. Mudah-mudahan ini pemerintah Kabupaten Garut bisa memperhatikan itu, Pak, karena memang ini sangat penting Dewan Pendidikan ternyata, Bang. Karena bagaimana wajar tadi kalau pas ke kantor sepi. Tapi begini, kalau dikatakan sepi, pasti 3 orang itu ada. Ada ya. Bukan 3 orang, 4 orang. Apa namanya? Yang 2 piket. Nah, yang 2 piket mungkin sedang keluar, dua-duanya keluar. Saya perintahkan kalau keluar itu 1 orang saja. Dan sampai jam 12, Pak. Jam 12 siang? Iya, bukan jam 4, jam 12. Sampai jam 12. Jadi waktunya sampai jam 12. Makanya kalau jam 2, jam 3 atau itu sudah betul. Pantesan ada gitu. Lalu di sana juga ada penjaga 1 orang dan ada juga pegawai sekretariat. Jadi kalau Bapak ke sana sebelum jam 12 kosong, beritahu saya. Ya, ini kan lewat jam 12, Pak. Iya. Kalau lewat jam 12, harap maklum. Oh, ya berarti fungsinya ada di jam 12 tadi. Ya. Nah, ini saya sebuah organisasi masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan. Ini sangat penting juga. Vital. Kenapa? Dia bisa mengawasi seluruh, kemudian bisa memberikan advice bagaimana peningkatan IPM. Ini sambungannya tidak hanya di dinas pendidikan, tapi ternyata dari berbagai sektor, Bang. Karena ini juga BPS ya, ada juga BPS. Nah itu kemarin kami kan akan membuat program data berbasis keluarga. Makanya yang diundang BPS. Lalu dinas pendidikan sudah jelas, Kemenag sudah jelas, terus apa namanya? Dukcapil. Itu teh KCD ya, jelas. Dukcapil, DPMPD, dan juga BKKBN. Kenapa BKKBN? Dia dijadikan contoh gitu. Jadi menurut informasi bahwa di BPKBN itu tidak ada akseptor yang tidak terdata. Yang sudah berhenti keluar lalu yang masuk itu betul-betul. Nah, makanya kemarin kami itu mempersilahkan dari BKBN itu memberikan advice kami bagaimana supaya peserta didik juga terdeteksi. Kalau selama ini datanya hanya dari sekolah atau dari satuan pendidikan, itu hanya data peserta didik atau penduduk Garut yang ada di sekolah yang sekolahnya di Kabupaten Garut. Kan ada yang berbatasan dengan Bandung. Sekolahnya di Bandung, tidak terdata oleh kita. Ada yang gitu. Iya. Jadi hal-hal itu yang belum diperbaiki ya mungkin ya, karena mungkin bukan maksudnya dari hal-hal tadi ada kependudukan juga mempengaruhi, Pak. Dan kami sudah merekomendasi ke Pak Bupati. Jadi mestinya pendataan di pendidikan itu nanti yang melaksanakannya apakah dinas pendidikan, apa di kepercayaan ke Dewan Pendidikan itu bukan soal. Tapi basis datanya mestinya dari keluarga berdasarkan kakak. Berdasarkan kakak ya. Iya. Jadi betul-betul jadi harus kalau di dinas pendidikan itu ada podik ya.
Ya, Dapodik itu kadang-kadang error juga Bang. Kayak yang tadi Dapodik tadi kan itu pendataan juga dan sama. itu hanya peserta didik yang ada di sekolah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Yang sekolah keluar Kabupaten Garut tidak terdata. Jadi kemungkinan IPM Garut di peringkat 25 itu juga bisa bisa dikoreksi sebenarnya Pak Ketua ya. Benar nggak nih kalau kita melihat dari sisi real tentang data? Bahkan saya punya pendapat tapi agak melanggar undang-undang juga gitu ya. Tapi kalau ada SK Bupati nggak ada masalah gitu. Sekarang yang namanya Dewan Pendidikan hanya berfungsi pengawasan. Tapi kalau Komisi Pendidikan itu ada penindakan bidang yang mesti dilakukan gitu ya. Contohnya Komisi Pemilihan Umum. Dia kan kerjanya mengurus itu saja. Komisi gitu. Penyiaran. Action gitu. Perlindungan anak. Kalau Dewan Pendidikan kan ada action. Nah, saya gini. Kalau bisa, contohnya pendataan. Pendataan itu kan nanti melibatkan berbagai instansi. Nah, dan di instansi sendiri sebenarnya dengan pekerjaan itu sudah padat ya itu. Nah, ini ada pekerjaan baru tidak begitu penting bagi mereka itu mungkin ya seadanya saja gitu. Tapi kalau Dewan Pendidikan nanti diberi tugas khusus oleh Pak Bupati, coba untuk meyakinkan bahwa indeks pendidikan kita itu. Tapi maaf tadi kalau IPM itu kan itu satu gerombolan ya, kesehatan, pendidikan dan itu yang infrastruktur ya itu. Nah, ya yang tiga ini ekonomi ya, ekonomi kan kesehatan dan pendidikan. Nah kita bicaranya indeks pendidikan saja. Nah indeks pendidikan kan rumusnya ada dua ya. Yang pertama harapan lama sekolah, yang kedua rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah adanya di usia sekolah, ya, usia sekolah. Yang sebagian besar ada di satuan pendidikan, pendatangnya banyak, yang keluarnya kadang-kadang sedikit gitu ya. Ada yang drop out dan sebagainya. Sedangkan yang RLS usia yang sudah di atas usia sekolah. Pendatangnya sedikit, lalu yang yang melanjutkannya juga sedikit. Ya. Ini kan kalau perhitungan kita itu membagi yang penting itu pembaginya ya. Nah ini kombinasinya dibagi kali sekian persen, 100% kan itu. Jadi kalau ini mau naik indeks pendidikan dari harapan lama sekolah, ya harus banyak yang daftarnya, tidak ada drop out dan melanjutkan semua. Yang selama ini Bapak tahu soal lama sekolah ini, contohnya dari SD ke SMP, itu jumlahnya meningkat atau menurun, Pak? Ya dari indeks pendidikan kan kita hanya kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP. Sampai gitu. kelas SMP. Iya. Nah, kembali sedangkan yang ini yang yang rata-rata lama sekolah, kan pendatangnya itu tidak sebesar rata-rata lama sekolah. Bahkan ada yang bilang yang banyak meninggal itu orang tua atau orang muda. Orang tua. Dia tidak ada yang sekolah juga. Tapi yang meninggal banyak naik gitu. Aneh. Ada something to happen, Bang. Kok gitu ya? Itu dari BPS itu. Dari BPS. Kan dulu BPS itu Pak Bupati ada kebijakan supaya indeks pendidikan meningkat, dibantu orang-orang yang sudah tidak sekolah, yang sudah lewat usia dengan bantuan APBD. Ya. Ternyata tidak meningkat. Nah, yang ini meningkat gitu ya, tapi tidak sesuai dengan bantuannya. Kalau ini kenapa menurun? Ya tadi rumusnya. Ini mah tidak dibantu juga naik. Karena banyak yang meninggal kan ya. Tapi kalau ini banyak yang lahirnya daripada yang meninggal. Jadi next ini menarik ya. Pak Ketua, saya masih ingat nih di perjalanan dulu rame-rame ketika PKBM ya. Ya betul. PKBM banyak. Dipermudah lah waktu zaman Pak Kadi sebelumnya kan dipermudah. Terus anggarannya juga besar. Malah di 2023 sampai 45 miliar. Kalau secara logika, ini kita bicara logika. Ketika anggaran PKBM besar, terus ditambah
masyarakat yang tadinya tidak sekolah bisa bersekolah melalui PKBM dan dapat ijazah, kan harusnya naik, Pak. Betul. Indeks pendidikan itu nilainya harusnya naik ya. Naik. Tapi ternyata ya tidak ada, belum ada perubahan. Itu kira-kira ada salah di mana itu? Apa karena rumusnya tadi yang salah atau di mana? Iya. Jadi gini. Sekarang kita kan ranking 25 Iya. Indeks pendidikan RLS, Pak, yang di PKBM itu ya, Iya. yang pendidikan kesetaraan ranking 18. 18. Sedangkan Indeks. yang rata harapan lama sekolah, yang usia sekolah rankingnya 27. Wah, kok timpang ya? Makanya yang tadi karena program, karena alami gitu. Bisa saja ini naik karena alami. Karena alami. Covid kemarin kan banyak yang meninggal, contoh lah gitu. Makanya ya kita juga harus dihormati ya. Kata BPS itu bantuan untuk meningkatkan indeks pendidikan dengan memberi bantuan kepada RLS itu salah. Salah ya. Salah. Ya. Tapi harusnya ya lihat di ranking juga, ini rankingnya jeblok kan. Nah mestinya ini apa kira-kira. Nah makanya kalau sekarang dari Dinas Pendidikan menganggap bahwa data itu tidak valid ya, kita juga harus apakah sementara selanjutnya harus menerima juga gitu. Karena setiap sekolah ditanya ke Korwil, dari SD melanjutkan semua melanjutkan 100%. Nah, lalu dari SMP ke SMA melanjutkan. Betul atau tidak tahu, tapi mereka juga tanda tanya. Kenapa ini yang sekolah semakin meningkat, pendidikan masyarakat juga meningkat. Nah ini bisa kasat mata aja kan. Kalau dulu lulusan SMA belum menikah kan, orang tua itu berpikir aduh jodoh nawe budak teh kan. Tapi kalau sekarang baru lulus SMA dia sudah dinikahkan, justru tanda tanya kenapa dia tidak dilanjutkan ke perguruan tinggi kan itu. Jadi kita sekarang sudah sulit mencari lulusan SMA, apalagi lulusan SMP. Tapi kenapa indeks pendidikan kita itu tidak naik? Ini ada apa gitu? Ada persoalan? Naik ada, tapi kita tidak bisa bersaing dengan kabupaten lain. Betul. Peningkatannya itu ya. Makanya dalam visi kita itu dalam masa akhir jabatan kita tingkat menengah lah. Karena kalau tingkat tinggi itu 10 kota itu nggak mungkin bersaing dengan kita, Pak. Kota Bandung, kota Depok, kota Bekasi nggak mungkin lah. 10 ya. Kita kalau 42, 27 ya provinsi kabupaten itu 27. Ya kita ranking 10 juga udah bagus. Tapi tetap di 25 ini bagaimana? Ya itu jadi pemikiran kita semua. Hanya tadi belum ada ketahuan nih gimana ini. Hanya bantuan ke RLS atau ke yang di atas usia itu tidak tepat, mestinya kita push itu yang usia sekolah. Usia sekolah ya. Bagaimana dengan program hari ini nih, tanggapan Bapak ya, tanggapannya kan bantuan anggaran pendidikan di Garut itu besar, Pak, sampai 45 miliar sekian, 60 miliar lah. Ini kenapa tidak bisa meningkatkan itu ya, Pak? Pada sarana dan prasarana pendidikan hari ini Dinas Pendidikan ya, dari mulai bagaimana nyamannya di sekolah, bagaimana peningkatan sarana seperti halnya di sekolah itu ada ABCD, bangunan sekolahnya diperbaiki, diperluas luasan, bikin lagi ruang kelas baru dan segala macam itu kan untuk bagaimana kalau saya gini dari sisi anggaran amanat undang-undang pendidikan itu 20% dari APBD. Ya, pertanyaannya di Kabupaten Garut udah 20% ya, Pak? Iya. Bisa kurang bisa lebih ya. Tapi saya mau menjabat yang tadi aja, yang begitu besar. Betul. Bantuan ke PKBM, tapi dampaknya tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak sesuai dengan harapan kita lah ya. Nah setelah kami ke lapangan, ada PKBM, penduduknya di sana juga kurang. Ternyata peserta didiknya banyak. Itu bukan hanya 1-2, banyaknya. Lalu kita cek, ternyata peserta didiknya banyak yang dari luar Kabupaten Garut. Wah, itu problem. Yang kedua,
banyak juga yang di dalam Kabupaten Garut peserta didiknya tuh PKBM-nya ada di kecamatan ini, tapi pesertanya dari kecamatan lain. Nah, mungkin itu yang mesti diperbaiki. Rekomendasi kami sudah, dan juga dari distrik juga banyak kan. Coba lihat. Mestinya kan anggaran untuk Kabupaten Garut itu untuk warga Garut. Betul. Kalau peserta didiknya ada yang dari Sumatera, apa cenah ada yang di Sumatera, mau urang dia cenah sekolahnya di dia itu ada orang tuanya kan penduduk di sana. Jadi ke sana nilai pendidikan. Jadi yang sebesar itu tidak hanya diminati oleh Kabupaten Garut, tapi juga oleh luar Kabupaten Garut. Dan tidak ada aturan bahwa PKBM pesertanya harus Kabupaten Garut, tidak ada gitu Pak ya. Tidak boleh menerima dari luar Garut gitu kan, tidak ada aturan itu. Mungkin kita larinya ke kepatutan. Anggaran yang diserahkan Kabupaten Garut ya ini untuk Kabupaten Garut, tidak untuk luar ya. Iya, mestinya. Oke, meskipun kita tidak boleh. Ini orang Sumatera kan penting juga pendidikan. Ya berarti mau pemita terus aya orang Garut gitu ya. Tapi Pak Ketua nih, ketika berbicara tentang PKBM, jadi faktanya bukan siswa siluman ya. Kan dulu pernah rame-rame siswa siluman. Kalau kita itu tidak mengenal siswa siluman, pokoknya datanya ada. Di Dapodik ada gitu. Berarti ini sah gitu. Dan orangnya ada gitu. Iya. Ini juga jawabannya sulit juga. Karena gini, ada tapi tidak sesuai dengan apa yang ini. Nah, terus kan jawabannya karena di pendidikan kesetaraan itu sifatnya tutorial, belajar di rumah. Nah, pernah saya juga ke sana, nanti 1 minggu lagi saya akan ke sini dan tolong peserta didiknya dihadirkan. Jadi tutorialnya bikin jadwal itu. Pas ke sana ada yang hadir tapi tidak sesuai harapan kita. Karena dulu waktu rame-rame tentang siswa siluman dari salah satu anggota Dewan Pendidikan juga. Saya juga tertarik nih Pak soal yang kemarin PPDB atau PPDB nih ya. PPDB ini apa istilahnya, banyak hal yang masyarakat mengeluh. Ini banyak hal yang PPDB ini kan zona jarak dan segala macam lah itu. Nah, kemudian ada ya kalau mau ke SMA SMP favorit ini harus sekian, padahal di Indonesia ini sudah digratiskan tuh SD SMP kan. Betul. Nah masuk SMA juga sudah gratis. Tapi kebanyakan yang memang harus bayar. Pak, ini ada seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ini bagi dua ya. Yang pertama pembiayaan. Yang kedua zonasi. Kan banyak masyarakat yang nggak usah pakai zonasi gitu ya. Udah aja zonasi siapa saja. Nah, zonasi itu salah satu dasar untuk mendirikan sekolah. Nah, dulu kenapa sekolah itu ada di SMP 1 ya di kota. Karena pada saat itu SMP di Garut hanya 1. Iya. Saya juga di Samarang SMP 1 Garut kan. Karena di sana tidak ada. Nah, jadi zonasinya Garut itu bisa di depan Mempuk dari mana ini. Nah, setelah itu kan dibuka di tiap kecamatan ada zonasinya kecamatan. Ya. Dan sampai sekarang itu mungkin sudah desa gitu ya. Jadi yang namanya zonasi untuk pendidikan beda dengan zonasi untuk pemerintahan. Administrasi pemerintah beda dengan administrasi pendidikan. Kalau kita umpamanya berdampingan dengan ini di desa ini, kita di sana, kan KTP-nya tetap sana. Iya, betul. Tapi kalau sekarang zonasi pendidikan atau administrasi pendidikan, meskipun kita pusat pemerintahnya di sana, tapi sekolahnya dekat ke sini, nah pasti kartu siswanya itu dari sini bukan dari sana. Iya. Jadi zonasi itu harus dipertahankan dengan radius dari sekolah itu. Ya, mempermudah akses. Betul. Tapi harus ada perubahan. Tidak semua sekolah itu mesti zonasi berdasarkan itu. Boleh saja. Bahkan gini, kalau berdasarkan zonasi haram kalau tidak bisa masuk. Banyak udah deket tampak. Nah itu jadi persoalan pendekatan ini. Nah sekarang umpamanya SMP 1, coba kalau zonasi sekian radius, nggak ada tuh masyarakatnya. Nah dia masukkan dulu. Nah ini pemikiran gitu ya, aturannya belum ke sana. Nah kita ini kan, setelah ini habis, tidak ada lagi yang mendaftar di radius itu, baru ke prestasi. Diadakanlah seleksi. Siapa saja yang daftar dari mana diseleksi di sekolah itu untuk menutupi kekurangan siswa di sana. Nah,
Jadi kalau sekarang siswa di sana sudah tertutupi, nah baru kita mendatangkan dari luar berdasarkan seleksi. Yang ideal itu seperti itu. Yang idealnya. Bukan kebalik ya. Jadi afirmasi itu bukan umpamanya hanya kemiskinan dan atau sebagainya. Afirmasi itu wajib di daerah zonasi. Wajib seharusnya ya. Harusnya. Masa dekat SMP 1 tidak diterima? Itu. Contoh di radiusnya di Pak, Kota Kulon kan dekat dengan SMP 1. Iya. Ada yang tidak diterima di Kota Kulon, padahal dekat ini Pak. Iya, Dan selanjutnya seperti itu. Atau daerah yang memang ya kesininya lah. Ranggalawe, Pak itu dekat dengan itu. Ada siswanya tidak diterima di SMP, malah ke SMP yang di Tarogong, kan bingung Pak. Iya. Nah seperti Jadi itu. yang saya khawatirkan itu justru zonasi berubah menjadi diterima itu karena ada donasi itu yang Iya. makanya gini. Nah, tidak boleh ada umpamanya sekolah karena ini favorit tidak ada zonasi, nggak boleh. Tetap zonasi. Karena penduduknya sedikit, nah yang belum terisi baru diadakan seleksi. Seleksi. Sekarang tidak seleksi saja. Nu tadi teh ya, yang jauh diterima, yang dekat tidak. Ya, sampai ada yang diukur gitu. Yuk, orang buktikan. Kan ada video Pak. Saya sempat dengar rame tuh diukur dari SMP 1 sampai ke rumahnya itu berapa. Dia tidak diterima itu real, ada videonya, ada ininya kan itu jadi sampai segitunya gitu. Karena kita mau ikut zonasi gitu. Padahal tadi yang dekat itu haram kalau tidak diterima. Nah, itu kan nggak boleh sebetulnya, terima saja ya yang dekat itu. Itu diukur Pak. Wah, itu kalau sampai ke rumahnya ini sekian. Dari SMP ini teh sekian, kok menurut zonasi masuk. Nggak sampai ke 100 km gitu loh. Kalau 100 km mungkin jauh di kecamatannya kan gitu, seperti itu. Nah, mungkin jadi sebuah harapan bagi kita. Tadi Bapak udah mengatakan tidak ya kalau aturannya sudah membangun itu mungkin selesai Pak ya. Iya gitu ya. Ada biaya belum? Belum. Oh iya, belum dijawab soal biaya nih Pak. Apa sebetulnya? Donatur apa? Donasi tadi. Yang tidak boleh itu pungutan ya. Kalau sumbangan boleh. Sumbangan boleh. Tapi ada menurut undang-undang Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ya. Jadi ada sumbangan, ada pungutan. Kalau pungutan itu ditentukan besarnya, ditentukan waktunya. Kalau yang namanya sumbangan, saridona berapa besarnya, lalu kapan, ya, nah itu ditentukan. Kan ini Pak melalui rapat, nah, lalu mereka juga menerima dan sudah menjunjui itu ya. Kalau betul-betul dia itu menyetujui dengan keikhlasan, dengan apa gitu ya. Nah, jadi orang tua murid juga kalau memang tidak setuju di sana gitu ya. Pokoknya karena terbatas rapatnya ada abdi mah ngiring rapat kan ketentuannya itu bisa memprotes seperti itu. Tapi kalau yang ikut rapat ya dia itu harus mempertahankan apa yang kesanggupannya. Betul. Kan di sekolah yang termaksa. Ya, tapi kalau ini kebutuhan ini apa sepakat. Nah, tapi kalau umpamanya ada yang memungut sebelum penerimaan katanya ya, sebelum terima itu sudah memungut titip dan sebagainya. Nah, bahkan datang ke kantor juga banyak. Ya. Tapi kita kan tidak bisa menerima begitu saja. Bu, Bapak punten. Upami Bapak protes perkawis itu dan Bapak merasa dirinya, buat surat resmi ke Dewan Pendidikan. Nah ini harus tahu harus tahu. Nanti dari Dewan Pendidikan akan memanggil apakah kepala dinasnya atau dari kepala sekolahnya. Kalau kebijakannya di kepala sekolahnya dipanggil. 5 tahun di Wikaina teu aya anu wantun masih serat. Tapi rame mah ya gitu. Reaksi di bawah banyak gitu ya. Jadi wah sebelum masuk itu hayang ke SMP favorit teh ya minimal 12 juta ya. Kan ini banyak Pak ya yang terjadi. Ini jadi lucu juga Pak. Di sisi lain memang gitu ya. Kita pengennya sekolah ini semua lama sekolah tadi Pak dengan catatan, tetapi muncul yang seperti itu. Bahkan kita sudah mengantisipasi ya tahun ini
mengantisipasinya setiap tahun juga kita mengirim surat ke Dinas Pendidikan, Kemenag, ke KCD. Jadi bahwa penerimaan peserta didik baru itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu jelas ya. Yang kedua, kita itu punya program GEMAS. Tahu ya. GEMAS nggak? Ya, gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan. Nah, itu ide kami betul-betul belum ada di luar Garut lah ya. Nah, apa kegiatannya? Bukan masyarakat langsung ke sekolah, tapi memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat, apakah PKK, Karang Taruna, Majlis Taklim. Dalam kegiatannya itu masukkan program sekolah. Yang ayeuna teh keur pendaftaran. Nah, bilih aya putra atau pisawa yang di sekolah, sok didukung ke organisasi masyarakat. Nah, namanya GEMAS. Upami GEMAS itu penginten menurut kata mah gemes gitu ya, resep gitu. Tapi kalau gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan tadi nama sekolah, bung di Depag protes kan madrasah udah ada satuan pendidikan kan. Iya, satuan pendidikan sekolah madrasah Nah, gitu teh. Nah, akhirnya kami kemarin keliling, bahkan dibuka oleh Pak Sekda, lalu ke kecamatan kami juga mensosialisasikan gitu. Apakah berhasil atau tidak itu angka yang bicara gitu. Ya makanya peningkatan tadi Bang, indeks yang tadi yang khusus pendidikannya ini yang harus kita dorong, bagaimanapun juga jangan sampai Garut jadi tetap di 25 nggak naik-naik. Yang PKBM malah jadi 18. Yang siswa ininya jadi 27. Digabungkan jadi 25. Jadi gabung jadi 25. Kan pusing ya. Ada anggaran besar. Ini kemana aja nih Mbak ya. Jadi hal-hal pikiran kita memang di Dinas Pendidikan terutama, bagaimanapun juga stakeholder yang paling besar anggaran Pak di pendidikan hari ini kan gitu ya. Nah, apakah saya mau nanya nih, nyentil sedikit Pak ya, soal guru nih Pak. Apakah Dewan Pendidikan juga di sini secara sumber daya manusia menyentil ke guru nggak gitu Pak? Masyarakat itu kan macam-macam. Guru juga masyarakat ya, warga masyarakat. Tapi kita tidak, artinya gini, lamun cek sunama ulah pacar kokot gitu ya. Ini bidangnya siapa, pemain mengurus guru itu jelas Dinas Pendidikan gitu ya. Tapi kalau ada pengaduan, kita itu pasti ditanggapi. Nah ini Pak, kemarin kan banyak P3K ya. Ternyata dia itu sudah mengabdi di swasta di sana lama, pas menerima surat keputusan P3K dia dialihkan ke negeri kan. Nah seperti itu kan ada juga. Itu ada pengaduan. Nah pengaduan itu kita tanggapi dan kita diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, karena itu sifatnya teknis. Dari Dinas Pendidikan ketentuan kayak itu, itu kan gitu. Nah kebetulan kan saya 4 tahun menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Jadi tahu persis gitu, bukan tahu persis, mungkin sekarang sudah banyak perubahan gitu ya. Nah bagaimana memutasikan guru, bagaimana pengangkatan dan sebagainya. Ada suara ada di sini, suara di sini. Nah, jawaban kita sudah saja kita fokus ke yang memberi tugas kita. Gitu. Nah, jadi tidak menyentuh ke arah honorer apa gimana. Tanggapan Bapak soal kita ada sedikit nyentil guru di Pak. Di Garut ini kan ada daerah-daerah yang memang terpencil nih Pak. Nah, ini guru-guru yang di sana terpencil Bang. Ya, ada yang sampai jalan kaki Pak. Betul. Dari rumahnya ke sekolah itu jalan kaki karena mungkin jarak jauh terpencil ya, seperti itu. Tanggapan Dewan Pendidikan seperti apa Pak? Apakah perlu bagaimana itu penanganannya seperti apa? Karena dia juga bukan guru resmi juga, malah jadi P3K yang belum terangkat-angkat ini. Ini bagaimana dia pengabdian seperti Bapak, organisasi yang memang dia karena dia punya nilai sosial, dia punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Ya guru-guru itu sampai jalan kaki meskipun gaji cuma 200.000 tapi tetap dia ngajar Pak. Itu kan sebetulnya dikasih bagaimana menurut Dewan Pendidikan menghargai keikhlasannya. Nah, jadi gini, hidup itu kan banyak biaya. Biaya itu kadang-kadang diukur dengan jarak. Umpamanya sekarang penempatan, kenapa orang Garut ditempatkan di
Pamengpeuk. Padahal orang Pamengpeuk juga ada. Nah, mungkin karena ini belum memenuhi syarat, yang dari Kabupaten Garut sudah memenuhi syarat dan harus diangkat, terpaksa ditempatkan di sana. Lalu orang Garut mau ditempatkan di sana, sebenarnya nggak maunya di tempat. Gitu. Dan sekarang ada persyaratan kan P3GT itu hanya untuk sekolah negeri mungkin. Nah sekarang apakah itu dibiarkan? Ya justru pemerintah Kabupaten Garut yang tahu persis ada yang semacam itu, minimal dia itu tidak begitu jauh perbedaannya dengan yang sudah diangkat. Contoh, sekarang kan setiap instansi banyak kendaraan dinasnya. Betul. Kabit juga kan mobil, terus ada motor jelas. Apakah bisa pemerintah daerah umpamanya menyisihkan dana umpamanya motor untuk guru yang semacam itu? Kepala desa dia sampai kalau kepala desa dibagi ya makanya guru ya yang jarak sekian lalu dia pengabdiannya berapa beri penghargaan atas bukan memberi, ini inventaris. Gitu. Kalau dia itu umpamanya pindah sebagainya ditarik lagi gitu. Kan sekarang banyak diberi inventaris motor padahal masih buka mobil, tapi motornya tadi dipakai yang telim pakai tugas kan banyak. Cuman saya juga memperingatkan kepada guru yang tadinya setulis honor lalu diangkat P3K atau PNS ya. Pengabdian itu bukan mundur tapi harusnya meningkat. Waktu dia jadi honor itu taat kepada kepala sekolah. Betul. Begitu dia diangkat P3K, rada nggak jago gitu. Ada ini mau bisa dikeluarkan ku kepala sekolah. Jadi jadi mestinya pengabdian itu tidak melihat siapa yang mengangkat, siapa yang dipimpinan, tapi tadi dia sebagai guru honor meskipun gajinya sedikit, tapi dia karena tugasnya ikhlas setiap hari. Nah itu ketika jadi P3K harus lebih ikhlas. Harus. Nu tadi 200 per bulan, sekarang 3 juta, dedikasinya itu mestinya meningkat. Udah jadi malah melacak. Saya heran juga nih Pak. Kalau kurikulum Bapak juga mengawasi nggak ya kurikulum sekolah yang hari ini diberikan kepada peserta didik? Ya kalau kurikulum secara lengkap mungkin sudah banyak perubahan. Tapi mungkin kita bicaranya kebiasaan. Kebiasaan dulu yang dianggap bagus ternyata belum tentu tepat yang sekarang. Sehingga terjadi kontra antara orang tua dengan guru. Kan dulu pernah termasuk guru dilarang membawa HP. Tuh. Nah, tapi saya waktu itu masih jadi dosen. Guru yang melarang anak membawa HP itu tidak benar. Kenapa Pak bisa begitu Pak? Ini itu kan untuk melancarkan komunikasi. Nah, kalau ibunya ada apa-apa dengan dia membawa HP kan cepat sampainya. Jadi ada informasi apa-apa itu cepat. Sekarang dilarang, berarti mengurangi komunikasi antara anak dan keluarga. Tapi Pak katanya kalau anak membawa HP ke sekolah itu tidak konsen sanugalah guru. Ibu dak benar kan guru atuh. Betul. Ya itu jadi kumpulkan HP-nya. Saya yakin anak-anak itu akan turut pada gurunya. Jadi sekarang kan pembelajaran, nah ini manfaatnya COVID-nya, manfaatnya COVID gitu. Tapi bukan berarti kita pengen COVID gitu ya. Enggak ya. Hikmah ada COVID. Saya mengajar di S2 kan. Nah, pada waktu itu kebetulan di teknologi pembelajaran. Nah, jadi kalau belajar online itu mahasiswanya di rumah, kita di kampus, nah itu sulit sekali Pak. Tapi gara-gara COVID, SD pun bisa. Nah itu luar biasa ya Pak. Iya betul. Nah sekarang ada guru yang melarang bawa HP. Nggak ada. Ini juga Pak, saya jadi bahasan nih karena SD ya, soal anak SD bawa handphone. Itu usianya kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak mungkin nih. Karena masih kecil-kecil. Tapi ada hal yang memang soal buku nih Pak. Buku-buku yang memang beredar di sekolah-sekolah.
Kadang-kadang kan orang tua itu bisa beli sampai ke 600.000. Ini tanggapan Bapak seperti apa nih? Satu murid itu, contohnya gini Pak. Jadi sekolah itu memang tidak menargetkan, tapi dia tuh memberikan kepada orang tuanya itu harus membeli buku dari paket sekolah sekian. Ini kan jadi polemik ya di tengah masyarakat. Kalau yang mampu dia bisa bayar. Tapi cuma satu-satu harus pinjam, Pak. Kalau yang tidak beli harus pinjam ke yang lain. Nah, ini soal buku ini bagaimana, Pak? Soal pengawasan terhadap itunya. Sampai saat ini belum ada yang lapor. Jadi kita baru bertindak kalau ada yang lapor. Pengaduan. Lalu dari Dinas Pendidikan juga belum ada keluhan. Tapi saya yakin kalau sudah sampai ke mass media itu berarti ada. Ada. Sekarang itu sebenarnya siswa atau peserta didik tidak usah beli buku juga sudah ada. Dari bos boleh dibelikan buku cetak yang dikirim dari sana juga ada. Andai kata guru umpamanya ada kekurangan, ini ada buku latihan dan sebagainya. Nah, bicarakan dengan orang tua siswa. Nah, apakah memang ini tidak ada di pasaran luar atau ini sifatnya wajib? Nah, kalau sudah ada kesepakatan baru. Tapi jangan sampai masuk ke sini harus beli buku sekian, harus dibayar. Itu mungkin yang mesti diperbaiki. Itu kejadian Bang, itu ada sih orang tua yang memang harus beli buku sampai cari-cari Pak ke tempat-tempat buku. Harus beli buku A, tapi tidak ada di pasaran. Yang parahnya balik lagi ke sekolah tidak ada, ya sudah beli ini dengan harga yang mahal. Itu ada Pak, sampai keliling-keliling. Kita sempat percetakannya, tempat percetakan misalkan. Tempat percetakan kan di Jakarta, ya minimal ada di mana sih buku ini adanya, seperti apa. Nah, ini diwajibkan seorang, ya kalau anak SD kelas 1 kelas 2 mungkin, nah ini sering jadi objek bagi sekolah. Padahal begini, minimal kalau pasti harus ada buku yang tidak ada di toko itu justru harus ada di sekolah. Bukan berarti ada harus dibeli, bukan. Nah, tapi tidak cukup umpamanya anggarannya. Harusnya ini 20, mungkin sekolah mampunya 10. Bisa disimpan di perpustakaan. Jadi nanti siswa itu bisa bergilir gitu. Nah, ini makanya kebanyakan sih Pak ya. Jadi dipaksakan alasannya koperasi lah. Yang jadi masalah ketika masih ada itu objek. Ya? Masih ada Pak. Jadi alasannya dibelinya bukan dari guru, dari koperasi sekolah. Itu belilah. Ya harganya memang luar biasa kalau dihitung-hitung cuma 6 buku itu 600.000. Bingung juga kalau ada yang mampu mungkin bisa beli Pak. Kalau yang sudah jadi objek itu yang jadi masalah. Ya itu yang jadi objeknya ini jadi masalah. Ya, memang sekolahnya gratis Pak masuknya. Nggak bayar, nggak segala macam lah. Tetapi itu yang masalahnya adalah penjualan bukunya ini masih ada terjadi. Memang belum laporan, tapi mungkin orang-orang tua kan males lah Pak laporan. Budaknya wes sekolahan gitu. Dan seperti itu. Nah ini ada hal-hal yang memang harus kita bicarakan itu Pak. Iya. Oke Kang Boy. Siap. Tak terasa nih udah 1 jam lebih ya. Wah hebat. Tapi asik juga Bang. Memang soalnya bicara tentang dunia pendidikan ini dengan segala macam bentuk persoalan, kalau dibahas itu mungkin sehari semalam nggak beres. Saya mungkin terakhir ini deh Pak Ketua Dewan Pendidikan, ini closing statement ketika di DPKG periode sekarang berakhir, mungkin Pansel juga sedang mempersiapkan seleksi nanti ke depan seperti apa, kita juga mungkin akan mengikuti. Ini closing statement aja untuk kalau sepertinya Pak Dr. Maman masuk lagi mungkin tinggal melanjutkan ya, tapi ketika harus seleksi lagi. Ya, nggak akan lanjut nih Pak. Oke, minta closing statement untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Garut ke depan nih. Apa yang sudah dan apa yang belum untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Bangga Pak. Kalau kita menanam tanaman itu, bibit itu mesti jadi ukuran. Nah, harus cari bibit, tidak pakai pupuk pun dia akan tumbuh dengan bagus. Nah, bisa survive gitu. Ya. Dari mana bibitnya itu? Dari pemilihan anggota dewan. Ya.
anggota dewan itu diatur oleh siapa? Oleh SK Bupati melalui tim seleksi. Tim seleksi, nah, nanti akan mengadakan seleksi. Nah, tim seleksi itu yang mestinya punya pemikiran yang mumpuni. Untuk mencari bibitan. Betul. Jadi jangan sampai terjadi ya seleksi itu. Kalau dalam bahasa pasar gini, ulah nyeleksi jenderal ku kopral. Jadi artinya gini, nanti ada yang tim seleksi, padahal dia itu nantinya akan diawasi oleh Dewan Pendidikan. Nah, jadi minimal sama, maksimalnya ya harus di atas lah. Yang seleksi itu. Jadi ambil apakah dari perguruan tinggi atau dari mana. Kuncinya yang tadi, tidak boleh yang menseleksi itu wawasannya di bawah dari yang diseleksi. Kebayang kopral. Iya. Mau ngawasi jenderal, mau jadi siapa? Meskipun mungkin saya meskipun kopral, tapi kan wawasan saya jenderal, bisa saja. Sepanjang dia itu menjabat, tetap ukurannya jabatan. Ya. Yang kedua, saya menginginkan tidak hanya menseleksi anggota. Yang namanya organisasi itu harus punya pedoman, harus punya program. Sebelum ini keinginan gitu ya, mungkin Pak Bupati dan selain itu akan punya acuan juga. Nah, pemikiran saya mestinya sebelum mengadakan seleksi anggota harusnya membahas anggaran dasar rumah tangga dulu. Betul. Nah, anggaran dasar rumah tangga. Nah, sudah jadi sebelum dia menjabat itu sudah jadi ini. Jadi kalau dia nanti melaksanakan tugas itu, panduannya anggaran dasar rumah tangga. Yang kedua, membuat garis besar program kerja. GBHN. Ya, GBHN. Ya. Jadi selama 5 tahun itu programnya apa gitu ya. Sehingga nanti yang seleksi itu kan harus presentasi apa acuannya program itu. Jadi jelas nanti ada goal setting. Iya, betul. Nah, itu. Jadi urutannya bahasa anggaran dasar rumah tangga, membuat garis besar program kerja, baru mengadakan seleksi anggota. Nah, begitu dia dilantik, aturannya anggaran dasar. Iya, ada. Programnya mengacu ke sini. Mau ngapainnya itu udah Iya, jelas betul. gitu. Entah kemalo-malo ya. Jangan pengalaman waktu saya jangan terulang lagi. Dulu kan begitu dilantik, ya besoknya kita buat anggaran dasar. Nu make nyeunu aturan gitu. Lalu kebalik ya. Iya, membuat program, mana acuan programnya? Nyanyian sorangan, tapi kalau ada acuan kita tidak boleh keluarin. Ya. Pesan saya cuma itu ya. Siapapun yang menjadi yang terseleksi ya nanti ya. Saya kira itu yang terbaik. Jangan sampai ada pemain sudah jadi, sudah dilantik ke bupati demo ke sana ya. Dan lain sampurna jalan ini. Termasuk saya itu tahun ketiga masih ada yang demo gitu. Masih ada yang demo. Dari dalam dan dari luar juga. Dari dalam dan dari luar. Oke. Siap. Sobat Giner, panjang sekali obrolan kita dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut. Memang banyak sekali nih dinamika dari perjalanan di dunia pendidikan kita, tapi tidak hanya selesai dengan dibahas di podcast Pak ya. Kita akan tetap mendorong bagaimana Dewan Pendidikan bisa berkiprah untuk menjadi pendidikan di Kabupaten Garut lebih baik lagi, minimal IPM-nya naiklah 5 level gitu Pak. Nggak 10 juga minimal di angka 15-an gitu ya. Jangan sampai kita sementara anggaran tadi digelontorkan banyak tapi juga tidak berbanding lurus dengan nilai yang kita dapat. Mungkin cukup ya Bang Boy. Siap. Karena Pak ini juga ada mungkin tadi jadwal lagi ya. Jadwal lain. Oke Sobat Giner, podcast kita dengan Ketua Dewan Pendidikan kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Atur nuhun atas kesan ungkapnya dari Tinta News. Siap, kita bertemu lagi di sesi dan segmen yang lain. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Indra News.